Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengulas mengenai mega biodiversitas. Perkenalkan, saya Binti Nengtuti Ulkonia, NIM 009. Perkenalkan, nama saya Maulida Nurdiana, NIM 012. Mega biodiversitas adalah keanekaragaman hayati yang sangat besar. Mega biodiversitas ini mengacu pada sebuah wilayah yang menjadi tempat tinggal sebagian besar jenis spesies dengan beragam keunikan genetiknya dan tingginya jumlah ekosistem serta spesies endemiknya. Terdapat pula negara yang dikategorikan sebagai negara mega biodiversitas, yakni negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati teratas di dunia. Tentu saja, negara ini harus memenuhi syarat mega biodiversitas. Terdapat kriteria-kriteria negara yang masuk daftar mega biodiversitas. Kriteria yang pertama adalah memiliki setidaknya 5.000 tumbuhan dunia sebagai tanaman endemik. Dari kriteria tersebut diharapkan dapat mengontrol keberadaan spesies tumbuhan di dunia. Kriteria kedua, memiliki ekosistem laut di dalam perbatasannya, yang diharapkan dapat menampung banyak spesies laut yang tidak dapat hidup di sembarang tempat sebagai pengontrol keberadaan spesies laut di dunia. Dari ratusan negara di dunia, menurut Pusat Pemantauan Konservasi Dunia, ada 17 negara yang dikenal sebagai negara mega biodiversitas. Di sini, kami akan mengulas mengenai 10 profil negara-negara mega biodiversitas, yaitu Indonesia, Brazil, Papua Nugini, India, Filipina, Australia, Madagaskar, Cina, Malaysia, dan Ekuador. Ini merupakan peta dari negara Indonesia. Negara beriklim tropis ini memiliki wilayah daratan sekitar 1,3% dari seluruh wilayah daratan di bumi. Diperkirakan, di Indonesia terdapat sekitar 10% jenis tanaman dunia, 45% spesies ikan, 24% spesies amfibia, 32% spesies reptil, 15% spesies mamalia, 16% spesies burung terdapat di Indonesia. Di Indonesia terdapat 27.500 spesies tumbuhan spermatofita. Untuk keanekaragaman palem, Indonesia menempati urutan pertama di dunia karena memiliki lebih dari 477 spesies dan 255 diantaranya merupakan spesies endemik. Negara selanjutnya adalah negara Australia yang merupakan rumah bagi lebih dari 1 juta spesies tanaman dan hewan. Banyak di antara mereka tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Menurut Kedutaan Besar Australia, diperkirakan memiliki 85% flora, 84% mamalia, 45% burung, dan 89% ikan. Terdapat lebih dari 140 spesies hewan berkantung di Australia, yakni kanguru, koala, wombat yang merupakan spesialisasi dari Australia. Negara selanjutnya adalah negara Brazil. Negara Brazil ini terdapat 60% spesies dari Amazon Rainforest. Diperkirakan 1/10 dari semua spesies di dunia. Brazil dianggap sebagai salah satu negara mega biodiversity karena memiliki keanekaragaman hayati terbesar. Di Brazil memelihara 15-20% keanekaragaman hayati dunia dengan lebih dari 120.000 spesies invertebrata dan 9.000 vertebrata. Brazil memiliki 55.000 spesies tanaman dengan 30% spesies tanaman endemik, 3.000 spesies ikan air, lebih dari 520 spesies mamalia, 1.622 spesies burung, dan 468 spesies reptil. Negara selanjutnya adalah Madagaskar yang memiliki 280 spesies burung, dengan lebih dari 100 spesies merupakan burung endemik, lebih dari 260 spesies reptil, dan pada tahun 2008 terdapat 99 spesies mamalia yaitu lemur dan 69 spesies kelelawar ditemukan di Madagaskar. Madagaskar merupakan rumah bagi berbagai jenis serangga yang sebagian besar endemik. Dan flora di Madagaskar ini terdiri dari lebih dari 12.000 spesies tumbuhan. Sekitar 85% dari 900 lebih spesies anggrek, 200 spesies palem, dan 96% pohon dan semak Madagaskar diperkirakan endemik. Selanjutnya adalah Papua Nugini. Negara beriklim tropis ini memelihara 5% keanekaragaman hayati dunia. Anggrek menyumbang 20% dari flora di Papua Nugini.
Selanjutnya adalah negara Cina. Menurut UN Convention on Biological Diversity, Cina menampung hampir 10% dari semua spesies tumbuhan dan 14% hewan di bumi. Cina memiliki 13.700.300 hektar lahan basah rawa, juga memiliki 8.351.500 hektar lahan basah danau dan 8.207.000 hektar lahan basah sungai. Selanjutnya adalah India yang memiliki lebih dari 7% keanekaragaman hayati dunia. India ini memiliki keragaman bentang alam dan iklim yang sangat beragam yang menghasilkan habitat mulai dari tropis hingga sedang, pegunungan hingga gurun. Di India memiliki sekitar 1.200 spesies burung, sekitar 453 spesies reptil, 45.000 spesies tumbuhan yang merupakan sebagian besar Angiospermae, lebih dari 17.500 tanaman berbunga, memiliki 50.000 spesies serangga, 86.413 spesies invertebrata, 21.723 spesies ikan, 240 spesies amfibi, 460 reptil, 1.232 spesies burung, dan 397 spesies mamalia. Selanjutnya adalah Filipina yang terdapat sekitar 3.214 spesies ikan, 121 spesies diantaranya bersifat endemik dan 76 spesies terancam. Filipina adalah salah satu negara dunia keanekaragaman hayati hotspot dengan setidaknya 700 spesies terancam, sehingga menjadikannya salah satu top global kawasan konservasi. Filipina memiliki endemisme spesies yang sangat tinggi, dan di Filipina menempati peringkat urutan keempat endemisme burung dengan 580 spesies burung dan 35% diantaranya adalah spesies endemik. Sekitar 167 spesies mamalia. Terdapat pula tarsius, elang Filipina, dan meranti merah. Negara selanjutnya adalah Malaysia. Malaysia ini keanekaragaman hayati sangat beragam, sekitar 522 spesies lumut, lebih dari 4.000 spesies jamur, sekitar 15.000 spesies tumbuhan vaskular, dan secara khusus terdapat sekitar 38 jenis mangrove sejati. Keanekaragaman hayati di Malaysia menyumbang keanekaragaman fauna yang tinggi dengan 307 spesies mamalia, lebih dari 785 spesies burung, 567 spesies reptil, 242 spesies amfibi, 1.619 ikan laut, lebih dari 449 spesies ikan air tawar, lebih dari 150.000 spesies invertebrata yang diperkirakan, dan kawasan lindung laut mewakili berbagai habitat termasuk 612 terumbu karang. Negara terakhir yang akan kami bahas adalah negara Ekuador. Keberagaman yang dimiliki Ekuador ini disebabkan karena tata letak negara yang neotropik, pengaruh arus laut, dan keberadaan Andes. Negara Ekuador ini memiliki 4 zona geografis alam yang terdefinisi dengan baik, yaitu pantai, pegunungan, Amazon, dan juga Kepulauan Galapagos. Dalam hal konservasi terbagi menjadi Ekuador kontinental dan Kepulauan Galapagos. Di sini terdapat 23.056 spesies taksonomi hewan dan tumbuhan, 8% spesies amfibi, 5% spesies reptil, 8% spesies mamalia, 16% spesies burung di dunia ditemukan di negara ini, 16.000 spesies tumbuhan, dan rumah bagi hampir 50% spesies burung. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem, keanekaragaman hayati perlu dijaga. Sayangnya, banyak kegiatan manusia yang justru merusak ekosistem ini. Salah satu kegiatan manusia yang merusak ekosistem yaitu membuang sampah secara sembarangan. Kegiatan manusia lainnya yang dapat merusak ekosistem yaitu pembukaan lahan pertanian menjadi wilayah pemukiman baru. Pembukaan lahan pertanian menjadi wilayah pemukiman baru mengakibatkan satwa dan tumbuhan yang dulunya menempati lahan tersebut akan tergusur dan lama-kelamaan mereka akan hilang. Setiap makhluk hidup adalah bagian dari keluarga biodiversitas.
Ayo bersama kita lindungi keluarga kita, tingkatkan kesadaran dan bergerak secara aktif untuk melestarikan biodiversitas. No biodiversity, no life.